Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Bism itu kan dengan nama Allah. Ismun itu kan nama. Ismullah, nama Allah. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Tuhan Rahman itu betul-betul baru. Muncul di tengah masyarakat Arab di dalam Al-Quran. Tetapi kalau Ar-Rahim itu memang sudah banyak tersebar ya, Rahim itu. Nah, ketika digabung Rahman dan Rahim, padahal dua-duanya dari kosakata yang sama, yaitu Rahmah. Ini berbeda dengan Ghafurur Rahim. Ghafur sifat sendiri, Rahim sifat sendiri. Kosakatanya Ghafurun dari Ghafara, Rahimun dari Rahima. Kalau Rahman itu dari Rahmah, Rahim dari Rahmah. Ini dua style yang berbeda. Umpamanya dua kata sifat yang digabung, abang ireng. Abang ya merah, ireng ya hitam. Gabung abang ireng. Jadi artinya nanti sifat itu abangnya tidak, irengnya tidak. Menjadi akan berubah. Tetapi ada lagi penggabungan dua sifat menjadi satu. Seperti abang berandang, ireng guteng, putih ngicis. Nah itu hanya sebagai penguatan saja. Jadi kita mesti berhati-hati dalam memahami penggabungan dua sifat yang dijadikan satu itu sendiri. Ini ada dua pendapat. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian surat Al-Fatihah atau bukan? Ini juga menjadi masalah. Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat baca Fatihah dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillah saja, itu sholatnya nggak sah, berarti Fatihahnya kurang. Tapi sebaliknya Imam Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian surat Al-Fatihah. Jadi kalau baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca berarti kebanyakan. Jadi sholatnya nggak sah. Makanya kalau di Indonesia itu karena mazhabnya Imam Syafi'i, maka Bismillahnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di Mekah ya nggak ada. Bacanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada imam tidak baca basmalah, kita jangan memutuskan sholat tidak sah. Nyong dia tuh mazhabnya Imam Maliki. Berarti sholatnya sah nggak? Sah. Nah kalau makmumnya saya, kami juga sah dong. Sih? Ya kalau begitu orang haji, orang naik haji berjamaah di Ka'bah, di Masjidil Haram, berarti nggak sah dong. Karena nggak ada basmalahnya sih. Itu maksudnya. Sebaliknya yang mazhabnya Maliki, ketika imamnya Syafi'i baca basmalah, ya silakan sah. Nah di sini ini masih belum paham. Coba saya bertanya, kalau imamnya itu habis salaman sama cewek, terus nggak wudhu lagi, langsung sholat, mau nggak berjamaahnya? Ya kan? Sebabnya apa? Ya itu dia mazhabnya Maliki, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan, itu persoalannya. Oke? Jadi itu artinya nanti dari kajian Al-Fatihah ini banyak sekali hubungannya dengan sholat dan sebagainya. Ya.
Kemudian ketika kita masuk alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al di sini kalau kita memaknai dengan bahasa Jawa, alhamdulillah itu sebagai mubtada. Ya, apa bahasa Indonesianya mubtada itu? Subjek. Iya. Rabbil alaminnya iya sebagai predikatnya. Jadi al ini litarif, maknanya bahasa Jawanya alhamdulillah utawi sakehe puji. Artinya segala macam pujian. Kok ada segala macamnya? Dari mana? Dari alnya itu namanya al lil jinsi. Bahwa artinya alhamdulillah itu segala macam pujian iku lillahi tertentu kagungannya Gusti Allah. Jadi segala macam pujian-pujian itu semuanya adalah milik Allah. Lamnya lam lil mulkiyah. Maksudnya apa segala pujian? Ada penghargaan, ada penghormatan, ada sanjungan, ada pujian. Apapun namanya, sanjungan, pujian, penghargaan, apalagi reward dan sebagainya, itu semuanya milik Allah. Nah, lalu para ulama membagi pujian itu adalah pujian hamdul qadim lil qadim. Allah menyanjung zatnya sendiri. Ada pujian makhluk kepada makhluk. Saya ngalem Kang Jaul, puja kasep, ganteng, bener, pinter, ngalem. Nah, ada lagi pujian makhluk kepada Khalik, kita menyanjung Allah. Atau Allah menyanjung makhluknya, seperti Kanjeng Nabi menyanjung Kanjeng Nabi Muhammad, innahu kana abdan syakura, bahwa hambaku ini adalah orang yang bersyukur kepadaku. Atau juga seperti wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat hebat sekali. Nah, itu empat-empatnya adalah hakikatnya milik Allah. Nah, kalau kita ingin belajar benar, udah nggak usah dibaca Al-Quran sepenuhnya, nggak usah mondok di cadang pikan lagi dah. Dengan satu kalimat saja, alhamdulillah, selesai. Wis bener. Artinya apa? Sejak engkau meyakini bahwa segala macam jenis sanjungan itu milik Allah, artinya ketika engkau disanjung, kenapa engkau ikut gembira? Artinya begini, kalau engkau sudah yakin bahwa segala macam sanjungan milik Allah, maknanya kamu tidak punya hak untuk disanjung. Di sini yang jadi persoalan, bahwa ketika ada orang yang kepengen dihormati, apalagi gila hormat, itu pengkhianatan. Bukan karyamu, tapi kamu membanggakan diri, disanjung kamu senang. Jadi ini ada sesuatu masalah dalam dirimu ketika engkau gembira disanjung. Tetapi nyatanya semua orang di alam dunia kalau disanjung senang nggak? Ini yang jadi persoalan. Ini kita ungkap kedalaman hati kita, bahwa atas dasar apa Anda merasa senang disanjung karena kamu punya kehebatan. Saya jujur aja,
ketika ada orang menyanjung, Buya Sakun nih orangnya pintar. Kita pakai bahasa syariat dulu dah ya, syariat dulu. Saya seneng, tapi ya sedikit senengnya, gitu. Tetapi artinya umpamakan saya ikut merasa senang, disebut pintar, ya kan gitu. Tapi kalau saya disanjung karena cerdas, saya nggak pantas dong merasa gembira, merasa bangga. Kenapa? Kalau cerdas mah itu pemberian Allah semua, bukan usaha saya. Dari lahir juga otaknya dibikin gede. Tapi kalau pintar, saya ada bagian banyak baca buku. Paham nggak? Itu saja sudah beda, sekalipun kedua-duanya salah. Ya, mau pintar mau cerdas ya, semuanya milik Allah. Sekalipun ada bedanya secara rasional, pantas kalau saya ikut senang. Karena kalau pintar mah saya, karena saya banyak baca buku. Kalau cerdas, apa artinya? Yang dikasih sejak lahir begitu aja. Bukan dari ngasah, nggak pernah saya asah kok, ya gitu aja, bersaja. Dan nanti tahu nggak akibatnya? Begitu Anda membebaskan diri dari tuntutan, sanjungan dari siapapun, percayalah, hidup Anda akan merasa nyaman dan tidak akan pernah kecewa. Karena sebabnya kita kecewa karena awalnya kita pengen dihormati, ternyata tidak dihormati. Kalau orang yang terlalu tinggi harapan penghormatannya, ketika bertamu ke rumah orang, buka pintunya kurang lebar saja tersinggung, kayak beri niat. Seperti nggak niat. Dan ini biaya penghormatan, ini sebetulnya ini yang membuat hidup kita menjadi mahal. Coba renungkan, andai kan engkau tidak punya keinginan dihormati oleh siapapun, nggak ada urusan. Pakai sendal jepit, yang kanan hijau, yang kiri merah, lalu diejek orang, tersinggung nggak? Enggak, nyaman kan? Apa sebabnya engkau dibilang goblok jadi marah? Karena engkau merasa pintar. Kenapa dibilang melarat marah? Karena kamu merasa kaya. Sebetulnya biaya hidup ini Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun di bumi ini kecuali dijamin oleh Allah rizkinya. Pasti akan makan semua. Pasti akan bisa bertahan hidup semua. Karena semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dengan segala isinya, itu sengaja dibuat buat kamu. Nah, kemudian juga pemanfaatannya. Allah mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan semua yang ada di langit, yang ada di bumi ditundukkan, ditaklukkan buat kamu. Artinya bisa dieksploitasi, bisa dieksplorasi, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan semaksimal mungkin. Tetapi bukan dengan menyan, tetapi dengan ilmu pengetahuan.